Soal lain, Pak Ahok, soal putusan MK yang banyak diperdebatkan pakar ahli tata negara. Menurut Pak Ahok sendiri gimana? Nah, saya kira ya, secara hukum konstitusi, MK memang nggak bisa banding ya. Putusan dia itu adalah mutlak. Walaupun secara kita berpikir, mungkin hanya secara etika lah, secara moral gitu ya. Dia ngambil kerjaannya DPR dong. Kan coba lihat putusan-putusan dia yang lain. Selalu dikembalikan, saya pada DPR juga bareng, pernah di badan legislasi juga. Semua putusan MK membatalkan atau menambahkan itu harus diselesaikan oleh DPR. Kira-kira gitu kan. Tapi putusan kali ini kan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dia yang maha kuasa kok untuk konstitusi kok. Tapi secara etika saya pikir ya, secara aturan kan kita udah punya porsi masing-masing nih. Legislatif ya salah satu ya legislasi. MK yang menjaga konstitusi supaya undang-undang apapun yang keluar tidak melawan konstitusi kita, kan itu tujuannya. Nah, jadi saya pikir ya dia putuskan ya kita harus terima sebagai warga negara, itu memang putusan tertinggi kok. Sama kayak BPK putusin apa, walaupun ada yang ngaco, oknumnya juga saya terima kan BPK kan, karena dia memang yang maha tinggi, nggak bisa digugat, gugatnya juga ke dia. Apa yang mau digugat? Terus ada yang bilang ini kan jalan untuk Gibran sebagai maju sebagai cawapres dan katanya akan Saya dikaitkan kira dengan jalan Prabowo. nggak jalan bagi saya sah-sah saja kalau mereka mau putuskan. Kalau Gibran akhirnya maju berkat keputusan ini, gimana pendapat Pak Ahok? Ya menurut pendapat saya tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Betul nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua. Enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman minimal legislatif di DPR. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi kan akhir-akhir ini banyak yang meributkan soal ini ngurus negara dong, bukan keluarga. Itu tanggapan Pak Ahok gimana? Nah, saya nggak mau campur gimana pun, Pak Jokowi kan teman saya. Ini teman, dan saya menganut satu filosofi begini ya. Siapapun jadi presiden itu seizin Tuhan, seizin Allah. Maka saya respect, tetap hormat kepada presiden, sekalipun bisa mengecewakan atau apapun, tapi saya harus hormat karena itu ada jabatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau soal walaupun hormat teman ke pasangan, ya saya pasti pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya
harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Nah, Pak Ganjar kebetulan saya bukan satu partai, saya satu komisi dengan beda partai, tapi bisa sama. Artinya kan frekuensinya mirip lah ya. Baru bisa ketemu kan. Nah, kalau nggak kan nggak ketemu. Kalau kamu suka ngerokok, aku nggak kan pasti susah mau teman kita kira-kira gitu kan. Nah kita mesti chemistry-nya ada nyambung, baru bisa cocok gitu. Itu sih. Oke. Ya. Makasih. Makasih ya.